Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kita muliakan dan kita hormati Al-Ustaz Haji Amin Yono Al-Hafiz, yang insyaallah akan memberikan pelatihan tahfidz Al-Quran kepada kita semua, dan khususnya lagi kepada anak-anak kelompok tahfidz Al-Quran SMA Babussalam Pekanbaru. Yang kita hormati Al-Ustaz Ismail Fane MAG, guru Al-Quran dan ilmu tajwid SMA Babussalam. Dan yang kita hormati juga Bapak Muhammad Arif SIP, Kepala Perpustakaan Babussalam. Dan juga ada abang kalian Ahmad Fauzan, alumni Babussalam yang sudah diterima di UIN Suska Riau di program studi informatika. Dan tentu yang kami cintai dan kami sayangi anak-anak kami santri yang telah memilih salah satu ekstrakurikulernya, yaitu tahfidz Al-Quran. Alhamdulillah, insya Allah mulai hari ini selama 3 hari kita akan mendapat bimbingan dari Al-Ustadz kita, seorang hafiz 30 juz dan sudah pernah mengikuti musabaqah tahfidz 30 juz di tingkat nasional 2 kali. Beliau ini sehari-harinya imam utama Masjid Raya An-Nur, Masjid Agung ya, Masjid Raya sekarang namanya, Masjid Raya, dulu namanya Masjid Agung, Masjid Raya An-Nur, Provinsi Riau. Dan sudah sekitar 15 tahun mengajarkan Al-Quran dan tahfidz. Al-Ustadz yang kami muliakan dan kami hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk membimbing anak-anak kita. Dan kepada anak-anak kami semua, kami sampaikan dan kami harapkan supaya anak-anak mengikutinya dengan serius. Dan ini nanti akan banyak membicarakan dan mempraktekkan tentang makharijul huruf, sifatul huruf, dan tentu juga ahkamul huruf dan ahkamul mad wal qasar. Inilah dia materi dari ilmu tajwid yang nanti insyaallah akan dipaparkan, disampaikan oleh Al-Ustadz kita Al-Hafiz, dan insyaallah akan kita rekam, jadi divideokan dan di-upload ke YouTube sehingga anak-anak nanti juga akan bisa melihatnya berulang kali, karena lancar kaji karena diulang. Kemudian nanti insyaallah dalam waktu yang dekat pada bulan Rabiul Awal kita berencana akan melaksanakan musabaqah tahfidz. Ada untuk tingkat SMA Babussalam dan ada juga untuk terbuka. Jadi ada nanti 3 juz dan 5 juz. Ini 3 juz khusus untuk antar santri dan 5 juz dan 10 juz nanti antar lembaga pendidikan. Tentu ada dari SMA Babussalam dan juga dari pesantren atau SMA sederajat yang ada di Kota Pekanbaru. Ini sudah kita rencanakan. Dan sekarang kita persilakan kepada Al-Ustadz Haji Amin Yono, Sarjana Syariah Al-Hafiz, untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak kami, anak-anak kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para asatidz, anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu lebih kurang 1,5 jam ke depan, insyaallah kita hadir dalam temuan ini ataupun hadir dalam bimbingan tahsin pada kesempatan hari yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita maunah pertolongannya untuk senantiasa diberi kemampuan belajar Al-Quran, dan insyaallah setelah kita belajar Al-Quran kita pun mampu untuk mengajarkan Al-Quran ini kepada yang lain. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian dia mengajarkan kepada yang lain. Pada pertemuan perdana ini kita akan memulai terlebih dahulu menyampaikan bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi hukum mempelajari cara teori yang ada di dalam ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Ada satu orang di antara kita sudah cukup untuk menyebabkan yang lain terhindar daripada dosa. Tetapi mempraktikkannya di dalam bacaan, mempraktikkan apa saja ilmu tajwid ini di dalam bacaan Al-Quran kita, itu hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain. Setiap kita itu punya kewajiban sendiri untuk mempraktikkan apa saja yang ada di dalam ilmu tajwid ketika kita membaca Al-Quran. Jadi bedakan itu. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Orang tua-tua kita dulu dia tidak tahu kadang-kadang istilahnya, tapi ketika mempraktikkannya di dalam bacaan itu benar. Mudah-mudahan kedua-duanya kita dapat, teori kita dapat, praktek insyaallah juga kita dapatkan. Dapat kita kedua-dua pahala. Pada kesempatan ini perdana ini yang akan kita sampaikan adalah yang paling urgent sekali. Sebelum melanjutkan tahfiz nanti, itu tentu diperbaiki tajwidnya ya. Perbaiki tajwid. Jangan sudah menghafal baru diperbaiki tajwid. Ini sangat sulit sekali. Merubah sesuatu yang sudah biasa dihafal itu sungguh sangat sulit sekali. Maka diperbaiki, ditahsin dulu di tajwid. Tahsin ini istilah sekarang, istilah zaman now. Istilah zaman now. Kalau dulu istilahnya tajwid, kalau sekarang istilahnya tahsin. Sama aja. Jawwada yujawwidu tajwid dengan hassana yuhassinu tahsin. Itu juga. Jadi dua kata tapi maksudnya sama. Jadi pada kesempatan pertemuan perdana ini yang sangat urgent sekali yang kita sampaikan adalah masalah
makharijul huruf wa sifatul huruf. Makharijul huruf dan sifatul huruf. Kenapa ini urgent sekali? Di dalam beberapa kitab tajwid, khusus ini kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkam Tajwid, ini biasanya dipakai di kalangan anak-anak SD di Timur Tengah. Ini untuk anak-anak pemula itu dipakai. Ini untuk makharijul huruf dan sifatul huruf itu di belakang buat. Artinya tidak di awal. Karena ini bukan SD lagi, ini sudah masuk SMA, SMP. Maka kita mulai dari makharijul huruf dan sifatul huruf. Kita tampilkan nanti makharijul huruf. Yang perlu diketahui bahwa ada dua istilah yang mesti kita pisahkan. Makharijul huruf dan sifatul huruf. Makharijul huruf itu terambil dari kata kharaja yakhruju, makhraj, tempat keluar. Jadi tempat keluar itu namanya makhraj. Jamaknya makharijul huruf. Makharij. Jadi tempat-tempat keluar huruf itu. Imam Al-Jazari menyebutkan makharijul huruf sab'atu asyar. Makharijul huruf itu ada 17 tempatnya. Jadi nanti kita jelaskan 17 itu di mana-mana aja. Dan dari yang 17 ini terkumpul pada 5 kelompok besar. 5 kelompok besar. Ada al-jawf, ada al-halaq, ada al-lisan, syafatain, kemudian ada al-khayshum. Terkumpul pada 5 kelompok besar ini. Masing-masing dia punya. Al-jawf, dia punya satu tempat, dan sebagainya. Jadi yang perlu diketahui bahwa makharijul huruf ini banyak. Dan itu ikhtilaf para ulama. Tetapi alal ladzi yakhtar, yang dipilih itu 17. Ada yang lebih daripada itu lagi, ada yang 19. Tapi yang muktabar, yang masyhur atau yang lebih dipilih oleh para ulama itu 17 banyak. Sekarang ada istilah yang kedua, sifatul huruf. Sifat. Ada tempat keluarnya, kemudian ada sifatnya. Ini tidak bisa juga dipisahkan. Makhraj mesti juga bagus sifatnya. Sifat juga mesti bagus makhrajnya. Jadi kedua-dua ini tidak bisa dipisahkan. Kalau saya sering mengistilahkan ketika menyampaikan kepada jamaah tahsin ataupun waktu belajar tahsin, saya istilahkan seperti ini. Ada ini anak gadis. Anak gadis, dia itu keluar dari rahim yang bagus, artinya dari keturunan yang baik. Tapi setelah dia keluar dari rahim yang bagus ini, maka dia hidup dalam kehidupan dunia ini. Ada yang kedua yang mesti dipeliharanya lagi, itu sifat. Apa tadi? Sifat. Ada anak gadis yang dia lahir dari rahim yang baik, dari orang-orang atau keturunan yang baik, tapi harus diikuti oleh yang kedua. Dia hidup dengan sifat yang baik juga. Apa guna cantik tapi sifat tak bagus? Jadi kedua-duanya mesti ada. Jadi makharijul huruf dan sifat huruf ini tidak bisa dipisahkan. Sifat ini karakter yang ada pada huruf itu. Karakternya. Itu yang muktabar juga. Itu 17 juga banyaknya. Jadi ingat, 17 sifat
17 makharij. 17 makharijul huruf, 17 sifat. Bahkan ada yang menambah lagi satu. Baina syiddah wal rakhwa, itu ada namanya tawassul. Tapi kita yang disampaikan ini tawassul ini ada yang memasukkan pada ar-rakhwa, ada yang memasukkan kepada syiddah. Allahu a'lam bishawab. Sekarang kita mau menengok makharijul huruf. Bagaimana caranya kita tahu makharijul huruf? Jadi kita sudah tahu makharijul huruf itu apa? Tempat keluarnya huruf. Sekarang kita tahu bagaimana caranya kita mengetahui itu tempat hurufnya keluar itu apa? Bagaimana caranya? Para ulama telah menyampaikan caranya yang mudah untuk mengetahuinya. Matikan huruf itu atau tasydidkan huruf itu, lalu di belakang huruf itu dibuat hidup, huruf yang hidup. Satu contoh. Ini apanya? Kita ada ya. Coba lihat di sini. Jadi cara untuk menentukannya, matikan huruf itu. Contohnya huruf ba. Ba ya. Ini mati. Dibuat sebelumnya itu atau di belakangnya ada huruf yang hidup. Contohnya a. Atau tasydidkan. Itu cara untuk menentukan. Jadi di situ kita tahu nanti contohnya ab. Jadi di mana tempatnya? Dua bibir. Ab atau abba. Jadi di situ kita tahu bahwa makhrajnya dua bibir. Asy-syafatain. Jadi ini salah satu trik cara untuk mengetahui makharijul huruf. Maka pada kesempatan ini sifatnya mungkin sudah ada yang tahu. Ini kita ulang. Makharijul huruf ini ada 17. Yang tersimpul dalam 5 kelompok besar. 5 kelompok. Ini ada namanya al-jawf. Al-jawf ini rongga mulut. Al-jawf. Kemudian ada lagi namanya al-halq. Al-halq. Tenggorokan. Tahu tenggorokan? Ini dari sini sampai ke bawah itu tenggorokan. Ada tenggorokan. Kemudian ada namanya al-lisan. Kalau dikatakan al-lisan, kita sudah insyaallah sudah tahu apa itu al-lisan. Lidah. Kemudian ada asy-syafatan atau asy-syafatain. Lalu yang terakhir ada namanya al-khayshum.
Inilah 5 kelompok besar makharijul huruf. Maka Imam Al-Jazari menyebutkan, apa kata beliau? Wa sab'atun min ba'di 'ashrin tujma'u inda mawadi' khamsatin tujma'u. Makhraj yang 17 itu terkumpul menjadi 5 bagian. 5 bagian yang sudah kita tuliskan tadi. Pertama al-jawf. Apa itu al-jawf? Al-jawf itu rongga mulut. Ada satu makhraj yang keluar di sana. Hurufnya itu ada 3. Makhrajnya 1 aja. Apa dia? Setiap huruf mat. Kalau disebutkan huruf mat, kita insya Allah sudah mafhum. Ada huruf mat namanya. Ada alif mat, ada apa namanya? Ya, kemudian ada waw yang sukun, yang mati ya. Itu namanya huruf mat. Huruf mat ini itu keluarnya dari al-jawf. Jangan dikeluarkan dari al-khayshum. Banyak yang kadang-kadang mengeluarkannya dari al-khayshum. Contohnya, kita ambillah ta'awud berdua. Di akhir nanti akan kita banyak jumpai mengeluarkannya dari al-khayshum. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rajim. Jangan rajim. Berarti keluarnya di al-khayshum. Bedanya apabila ditutup hidung ini, maka bunyinya tetap lancar di al-jawf. Jadi jangan dimasukkan ke al-khayshum. Al-khayshum ada nanti hurufnya, ada nanti tempat atau makharijul hurufnya, yaitu setiap huruf yang gunnah. Di apa saja nanti yang gunnah, yang berdengung, baik mim mati atau nun mati atau tanwin, mim musyaddadah, nun musyaddadah, seluruh yang berdengung itu tempatnya di al-khayshum. Tempatnya di al-khayshum. Sekarang al-jawf. Jadi al-jawf ini di rongga mulut. Setiap huruf mat itu keluarnya dari al-jawf. Yang kedua, itu ada al-halaq. Berarti al-jawf hanya satu saja, satu tempat. Ini 3. Al-halaq ada 3. Ada aqsal halaq, aqsal halqi, itu tenggorokan yang paling apa namanya? Yang paling bawah ya. Ada namanya a'lal halqi, tenggorokan yang paling atas, berarti sini. Kalau disebutkan aqsal halqi berarti di bawah. Wastul halqi berarti di tengah. Jadi 3 aja dia. Ada di atas, ada di tengah, ada di bawah. Jadi yang keluar dari huruf apa namanya? Yang dari al-halqu tadi, halaq, itu ada 6 sesuai dengan tingkatannya nanti. Bahkan ahli tahsin, ulama-ulama ahli qiraah menyebutkan bahwa itu setiap huruf-huruf itu ada tempat-tempatnya yang berbeda. Ada yang melebihkan makharijul huruf ini lebih daripada yang biasanya. Tetapi kebanyakan mereka hanya menyatukan aja. 2 huruf yang di atas, 2 huruf di tengah, 2 huruf di bawah. Apa saja yang keluar dari yang di atas? Yang di atas dulu kita apa? Yang di atas apa? Huruf kha dengan ghain. Ghain. Ghain agak ke dalam, kha agak keluar. Coba.
Kalau untuk al-jauf, insya-Allah nanti itu tinggal apa lagi? Tinggal kita praktekkan setiap huruf yang huruf mad itu tempat keluarnya di al-jauf. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan rahim. Kalau rahim, hidung. Lepaskan dia di al-jauf. Keluarkan dia lewat tenggorokan, lewat al-jauf, rongga mulut. Itu yang harus diingat. Cara menentukannya, tentukan hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, berarti keluarnya sini. Tapi kalau kita baca rahim, masuknya ke sini, dia pasti tidak akan bisa dibaca. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hilang. Itu caranya ya. Jadi apabila baca Quran nanti tutup hidungnya. Apakah dia masih ke sini atau di sini? Begitu yang kami dapatkan caranya bagaimana menentukan al-jauf. Jadi praktekkan nanti. Kalau al-halaq tadi, 2 yang di atas, 2 yang di tengah, 2 yang di bawah. Huruf ghain agak lebih ke dalam. Ghain, coba kita buat dalam bentuk tafsirnya. Jadi kalau ada fotokopi, bagus. Fotokopi kan tadi. Apa dia? Mungkin sudah ada. Sudah. Ini. Huruf ghain ya. Kemudian ada huruf kha. Ghain agak ke dalam, kha agak keluar lagi. Ada yang di tengah-tengah. Ada huruf ain. Ain. Ain ini agak ke dalam. Ada yang kedua, yang di tengah-tengah yaitu huruf ha. Ha. Ain dengan ha. Yang paling di bawah adalah hamzah dengan ha. Hamzah dengan ha. Jadi beda antara hamzah dengan alif ya. Apa beda hamzah dengan alif? Kalau hamzah berbaris, alif tak. Alif adalah huruf mad ya. Jadi 3 yang di atas huruf ghain dan huruf kha. Coba kita tengok huruf ghain gimana caranya. Putih ya. Putih. Ghain. Ghairiban. Coba. Sama-sama. Ghairiban. Coba lagi yang lebih apa? Semangat. Ghairiban. 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 غُوغًا غَنِغًا مِنَ الْمُغْنِ مَغِيظًا غَنِغًا Mungkin baru perkenalan ini kan. Ghairiban. غُوغًا غَنِغًا مِنَ الْمُغْنِ مَغِيظًا غَنِغًا غُوغًا غَنِغًا مِنَ الْمُغْنِ مَغِيظًا غَنِغًا. Jadi apa ini? Tafsirnya ini sekalian juga melatih kita. Kalau dia berjumpa dengan izhar, dengan huruf-huruf izhar, dia tidak didengungkan. Yang panjang-panjangkan. Ini maksudnya. Kemudian ada huruf kha yang keluar daripada itu, yang sudah masuk ke agak keluar daripada huruf ghain tadi, huruf kha.
Coba kita kho tengok. Kha khi khu bakh. خافي خوبخ Kha khi khu bakh. خافي خوبخ Khu khan khani khakhna. خوخا خنخنا من المخن من المخن مخيخا خانخا. مخيخا خنخا. Sekarang kita satukan aja seperti tadi supaya tidak terkesan ada yang panjang ya. Kha khi khu bakh. خافي خوبخ Khu khan khani khakhna min al-mukhn makhikhan khanikha. خوخا خنخنا من المخن مخيخا خنقا. غاغي غوبا غافي غوبخ غوضا غنغضن من المغن مغيضا غنغا. غوغا غنغضن من المخن مغيظا غنغا. خاخي خوبخ خافي خوبخ خوخا خنخخن من المخن مخيخا خنخا. خوخا خنخخن من المخن مخيخا خنخا. Jadi ada suara spesial untuk kha ini. Ada apa namanya? Ada lendir yang dari sini. Jadi kita praktikkan di dalam suratul Fatihah. Insyaallah tahsin pertama kita buka dengan suratul Fatihah. Tapi kita kenali huruf ini dulu. Kemudian ada yang wasdul halqi, pertengahan tenggorokan. Ada 2 huruf. Mana itu 2 hurufnya? Pertama adalah huruf ain. Ain ya. Ain di dalam. Ain mengalir dia. Ain. Jangan ain. Ain itu datar saja. Tapi dia mengalir ke dalam. Dia lebih dalam daripada huruf ha. Kalau ha sudah keluar. Kalau ain itu dia berada di dalam dibandingkan dengan huruf ha. Sekarang kita bacakan sama-sama ain ini bagaimana maksudnya. A'i'uba عيعوبة A'i'uba. عيعوبة. Jangan ba. Kalau ba hamzah. Ba. A'i'uba. Ba. Coba sama-sama. 1, 2, 3. عيعوبة عن عن من المعن معي عن عوعا عن أهل من المعن معي عن معني coba معي mu'ni ma'i an معن معي عن bunyi a-nya itu jauh bunyi a-nya tadi, tapi ain-nya tetap di wastul halqi. Ada huruf ha. Ini nanti apa namanya? Diulang-ulang. Ada huruf ha ya. Ha. Coba kita ulangi huruf ha, kita sama-sama. Ha hi hu bah. حاحيحوبة Ha hi hu bah. حاحيحوبة حوحا حنححن من المحن محيحا حنحا. روحا
من المحن محيحا حنحا. Sekali lagi. Hahihu bah حاحيح بح حوحا حنححن من المحن محيحا حنحا. روحا حنححن من المحن محيحا حنحا. محن محيحا حنحا. محن محيحا حنحا. Jadi walaupun dia sukun mati, itu jangan dibedakan penyebutannya. Jadi harus ada sifat riayah kita dalam mengucapkan huruf-huruf itu. Baik dia sukun ataupun baris di bawah atau baris di atas atau baris di depan bomma, itu tetap kita jaga, kita riayat penyebutan huruf-huruf itu. Kan ada ulama yang mengarang satu kitab judulnya Ar-Ri'ayah, itu menjaga bacaan-bacaan ataupun huruf-huruf ketika sudah kita ketahui cara mengucapkannya. Jadi dijaga terus bunyinya seperti itu, pedas terasa di tengah tenggorokan. Di bawah ada huruf hamzah dengan ha, ya. Ada huruf hamzah dengan ha. Getarnya hanya di sini. Kalaupun ada getar di dada, itu tidak terlalu kuat. Pastilah ada getarnya kan. Tidak sampai masuk ke dalam rongga dada. Jangan seperti ha, itu terlalu kuat. Ha, itu terlalu kuat. Dia biasa saja di tenggorokan yang paling bawah, dan dia menghasilkan dua huruf tadi. Pertama huruf hamzah dengan huruf ha. Coba. Di hamzah ini dia berharokat ya. Hamzah berharokat, kalau alif tidak berharokat. Coba. A-I-U-Ba. Coba sama-sama. Dari bawah ambilnya. A-I-U-Ba. A-I-U-Ba. U-an-ani-a-na minal mu-ni-ma-i-an-ani-a. U-an-ani-a-na minal mu-ni-ma-i-an-ani-a. Jangan ada bunyi u-an-ani-a. Jangan dipantulkan, jangan dihamaskan pula huruf hamzahnya. Hamzah tidak ada punya sifat hamas ya. Yang punya sifat hamas itu hanya 10 huruf. Ya. Bahadzuhu syakhsun sakat. Ini nanti itu pada pelajaran sifatul huruf. Kemudian ada huruf ha besar ya, ha bulat. Ha-hi-hu-ba. Sama-sama. Ha-hi-hu-ba. Hu-han-hani-hahna. Hu-han-hani-hahna. Minal muhni. Minal muhni. Mahihan-haniha. 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 Yang bergetar itu itu bukan di dada, bukan masuk di dada, tapi di pangkal tenggorokan. Jadi insyaallah kita ulangi lewat tahsin surah Al-Fatihah insyaallah. Kemudian di al-lisan itu tadi di al-halaq, tengah-tengah kerongkongan ada di atas, di tengah, kemudian di bawah. Berarti makhrajnya sudah berapa? Sudah 4. Al-jawf 1, kemudian al-halaq, al-halqu itu 3,
Kemudian di al-lisan. Al-lisan ini ada 10. Ingat itu? Al-lisan ada 10. Di al-lisan, lisan kalau disebutkan lisan berarti lidah ya. Lidah. Yang dari al-lisan ini ada 10 tempatnya, makhrajnya ada 10. Pertama ada namanya aqsal lisan. Pangkal lidah ya. Pangkal lidah ni, di pangkal lidah ni ada 2 huruf. Di pangkal lidah ni ada pangkal lidah yang agak ke dalam, ada yang agak keluar. Ada 2 huruf. Berarti untuk pangkal lidah ada 2 tempat. Pertama yang paling di dalam itu adalah huruf qaf. Qaf, coba. Qaf. 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 Coba. Qatiqu baq. Qaqiqu baq. Qatiqu baq. Qaqiqu baq. Quqan qaniqan minal muqni maqiqan qaniqan. Quqan qaniqan minal muqni maqiqan qaniqan. Dengungkan yang dengung. Kita ulang. Qatiqu baq. Qaqiqu baq. Quqan qaniqan minal muqni maqiqan qaniqan. Quqan qaniqan minal muqni maqiqan qaniqan. Itu yang ini bisa diulang-ulang nanti. Yang jelas kita sudah tahu makhrajnya gimana. Makhrajnya bagaimana. Kemudian ada huruf kaf. Kaf. Jelas. Kaf itu agak ke depan daripada huruf qaf. Jadi untuk pangkal ini sudah ada 2 makhraj. Qaf dan kaf. Kaf di samping dia berada di sana, makhrajnya di pangkal tenggorokan, dia punya satu sifat. Sifatnya namanya hamas. Hamas ini ada angin yang keluar, terutama ketika dia mati. Walaupun kita belum menjelaskan tentang sifatul huruf, tapi untuk ini kita jelaskan untuk sementara nanti supaya tahu. Apalagi dia dalam keadaan sukun atau diwakafkan, dia akan terdengar nanti hamasnya. Contohnya huruf kaf, coba. Kaki kubak, coba. Kaki kubak. Jangan ke dalam, jangan seperti huruf qaf tadi. Kalau qaf itu di dalam, sekarang dia agak keluar. Kaki kubak. Kaki kubak. Kaki kubak. Kaki kubak. Ada angin yang keluar, itu namanya hamas. Kaki kubak. Kaki kubak. Kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Karena kaf bukan termasuk huruf qalqalah, jangan diqalqalahkan. Kaki kubak. Ulang. Kaki kubak. Kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Kaf ya, kaf. Kemudian masuk kita
Yang berikutnya itu pangkal tenggorokan ada 2 makhraj. Agak ke depan sedikit lagi. Tadi pangkal ke dalam, agak ke dalam. Masuk di tengah-tengah lidah. Wastul lisan. Di tengah-tengah lidah itu ada 3 huruf. Ya, 3 huruf. 3 huruf itu pertama huruf jim. Jim, bukan jim. Tapi huruf jim. Huruf jim jangan diletakkan di depan. Kan kita banyak membaca jaji jubaj. Itu di depan. Dia letaknya huruf jim ini tidak terlalu becek. Tidak becek dia. Tidak becek. Tahu becek? Dia tengah-tengah lidah kita itu mengenai langit-langit yang ada di atasnya. Tengah-tengah lidah kita itu mengenai langit-langit yang ada di atasnya. Coba kita jaji jubaj. Jaji jubaj. Tengah lidahnya dia pakai ke atas. Coba jaji jubaj. Jaji jubaj. Karena dia tengah-tengah lidah, wastul halqi, wastul lisan. Tengah-tengah lidah, maka tengah-tengah lidah kita itu kita naikkan ke atas, lalu dia mengenai langit-langit yang ada di atasnya. Jangan kita baca jaji jubaj, itu di ujung ini. Sementara dia di tengah-tengah lidah. Kita ulang, jaji jubaj. Jaji jubaj. Sifatnya tetap qalqalah, jangan lupa. Jaji jubaj. Jaji jubaj. Yujan jani jajna minal mujni majijan janija. Jujang jadi jajna minal mujni majijang janija. Majinya jangan di sini. Maji bukan. Maji lidahnya di tengah-tengah lidah. Majijan janija. Majijang janija. InsyaAllah Allahumma yassir wa la tu'assir. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada huruf shin. Ya, shin. Dia juga di tengah. Coba kita praktekkan. Syashi shubash. Syashi shubash. Syashi shubash. Syashi shubash. Dia punya sifat tersendiri untuk huruf shin ini. Dia punya sifat tersendiri yang berbeda dengan yang lain. Nama sifatnya yang khusus untuk dia adalah at-tafashshi. At-tafashshi itu angin menyebar. Al-intishar wal-ittisa'. Angin menyebar ke seluruh mulut. Itu dia punya sifat. Terutama sekali ketika dia dalam keadaan tasydid. Lebih kuat daripada yang lain. Coba kita ulang lagi. Syashi shubash. Syashi shubash. Shushan shani shashna. Shushan shani shashna. Minal mushni mashishan shani sham. Minal mushni mashishan shani sham. Dan ada huruf ya. Ya, ya. Ya itu terasa di tengah-tengah lidah mengenai langit-langit yang ada di atasnya. Coba. Ya yubay. Ya yubay. Ya yubay. Ya yubay. Yu yayyani yayna minal mini may yayyaniya.
Coba kita ulang. Ya Yubay. Ya Yubay, Ya Yubay. Ya Yubay. Yang jelas, yang agak sulit ini, tausif ini. Jadi yang jelas, ya itu di tengah-tengah wastul lisan wa ma yuhadihi minal halakil a'la. Jadi pertengahan lidah dengan sesuatu yang berada di hadapannya, yakni langit-langit bagian atas. Itu mesti dimaklumi itu ya. Jadi 3 huruf di tengah-tengah lisan, di tengah-tengah lidah. Kemudian ada lagi di hafatain lisan ma'al adras, ya, 2 tepi lidah bertemu dengan gigi geraham. Hafatain lisan. Ini teorinya, Pak Ustaz. Teori begitu. Hafatain lisan, 2 sisi ini bertemu dengan gigi geraham. Artinya dijepit. Tapi dalam prakteknya huruf dad ini adalah satu huruf yang diberikan kepada Rasulullah SAW, mukjizat tersendiri, dan itu tidak dimiliki oleh yang lain. Bahkan ada hadisnya kan, saya lebih fasih dalam mengucapkan huruf dad. Jadi yang fasih itu Rasulullah. Kalau menurut yang saya dapatkan dari guru, ketika mengucapkan huruf dad ini, maka dijepitnya bagian sisi 2 lidah itu, lidah ya, lidah yang paling dalam itu dijepit dengan 2 gigi geraham kiri dan kanan. Sekarang kita diberikan kemudahan, artinya mau yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Ada yang sebelah kiri yang mudah atau yang sebelah kanan. Sekarang pilih. Tapi kebanyakan kalau menurut teori ilmu tajwidnya, yang paling mudah itu sebelah kiri. Coba bo, coba bo, bo, sebelah kiri, bo. Sifatnya istitwalah. Jadi anginnya memanjang dari sini ke sini. Al bo, al bo. Coba bo di tubang, bo di tubang. Jangan dikolkolahkan. Jangan bobi dubang. Dia tidak huruf kolkolah. Tapi sifatnya istiqalah, dan juga mempunyai sifat namanya itba. Itba itu lengket. Bobi dubang. Coba bobi dubang. Bau. Bau. Angin dari sini ke sini, pendengar bunyinya. Bau. Bobi dubang. Bobi dubang. Dubang ضنطن من المؤن مضيضا ضنطا. Dubang ضنطن من المؤن مضيضا minal mutni bukan mudni. Ada juga satu cara lagi. Kalau tadi agak apa, ke depan, tapi sifatnya tetap dia, Pak. Minal mutni, minal mutni. Tapi cara yang mendekati itu adalah Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita itu yang di hafatain lisan ma'al adras, 2 tepi lidah bertemu dengan gigi gerah. Jadi 2 tepi lidah. Kemudian berarti itu ada satu makhraj lagi. Makhraj berikutnya itu ujung lidah bertemu dengan
langit-langit yang berhadapan dengannya. Itu huruf lam, lam, ya, lam. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit yang berhadapan dengannya. Huruf lam. Laliluban. Coba sama-sama. Laliluban. Lalilubal, Laliluban. lalilubal, Tekan, sempurnakan matinya. Laliluban. lalilubal. Jadi insyaAllah ini kita secara ringkas supaya kita tahu bahwa di situ ada makhraj hurufnya. Kemudian ada lagi bergeser ke bawah sedikit dari makhraj huruf lam tadi. Adalah mengenai langit-langit yang ada di depannya. Itu bergeser ke bawah lagi, itu ada namanya huruf nun. Jadi lam, nun dengan ro itu dekat-dekat itu. Tapi dia mempunyai makhraj yang berbeda. Nun, lam dengan ro itu punya makhraj yang berdekatan, tapi dia tidak sama. Coba nun. Naninuban. Naninuban, Naninuban. naninuban. Tetap ditekan situ ya. Ujung lidahnya tetap ditekan di langit-langitnya. Langit-langit yang ada di depannya. Apa namanya? Supaya dia sempurna mati. Kalau dia tidak ditekan, nanti dia akan memantun, bahkan akan tawallud. Tawalludnya artinya dia akan beranak hurufnya. Contohnya an'am, an'am, an'am. Kalau dia tidak ditekan secara sempurna, dia sudah diangkat sebelum matinya sempurna, maka dia akan tawallud. Contohnya an'am, dia akan memantun. Itu yang perlu dihindari. Contoh lamnya, lam mati. Apa contohnya? Alham. Coba. Alham. Alham, Sempurnakan tekanannya. Sempurnakan tekanannya, sempurnakan matinya, baru dicabut lidah kita, baru diangkat lidah, baru ditarik lidah. Jangan sebelum dia sempurna matinya sudah ditarik. Contohnya alham. Alham. Sekarang kita sempurnakan matinya, baru dicabut. Alham. Coba. alham, Itu prakteknya nanti. Alham. alham, An'am. an'am, An'am. an'am. Jangan an'am. An'am. Itu belum sempurna matinya, sudah dicabut, sudah ditarik lidah. Jadi posisikan ujung lidah kita itu di tempat makhrajnya tadi. Tempatnya. Kemudian huruf ro dekat dengan makhraj huruf nun, masuk pada punggung lidah, itu ada huruf ro. Ro, coba ro. Ra, Ro. ra, Ro. ra. Ri. Ri, Ru. ru, Bal. bal, Bal. bal. Jadi ada kalanya roh ini dibaca dengan tarqiq, ada kalanya dibaca dengan tafkhim, tebal. Nanti itu pada kajian yang lain. Ada ahkamul roh. Ahkamul roh nanti ada. Tapi di sini kita menyebutkan bahwa makhraj huruf roh itu berdekatan dengan nun, dan dia berbeda tempatnya dengan huruf nun. Ya, berbeda tempatnya dengan huruf lam. Kemudian ada lagi makhraj ujung lidah juga. Ujung lidah dia bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi. Kalau disebutkan dengan pangkal berarti dia sudah dekat ke gusi. Ya. Jadi pangkal itu tekankan ujungnya ini.
dia akan ada tiga huruf itu. Yang pertama huruf ta. Coba ta. 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 Tatitubat. Tatitubat. Jangan terlalu besar bunyinya ketika hamasnya. Ketika dia mati jangan terlalu besar. Tatitubat itu dalam apa? Diusahakan tidak terdengar hamasnya kecuali dia dalam keadaan mati. Dalam keadaan mati yang betul-betul terdengar bunyi angin keluarnya. Bat itu pun tidak keras. Kita sederhanakan. Coba kita ulangi. Tatitubat. 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 Tutan tanitatna minal mutnimati tanita. Tutan tanitatna minal mutnimati tanita. Minal mutnimati tanita. Minal mutnimati tanita. Kemudian ada huruf O. Ya, huruf O ya. O tebal bunyinya. O. Pangkal lidah angkat. Dia punya sifat itbaq, lengket. O, coba. Sama-sama. O. Ti. Tu. Qatitubat. Qatitubat. Qaniqatna minal muqnimati qanita. Qutan qaniqatna minal muqnimati qanita. Minal muqnimati qanita. Minal muqnimati qanita. O-nya itu jangan keluarkan anginnya. Mutnimati qanita itu bukan to tapi ta. O dia sifatnya itbaq, lengket. Ya. O, tebal bunyinya. Kemudian ada huruf dal. Dal juga sama. Jadi tiga yang ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas huruf dal. Dadidubad. Sama-sama. Dadidubad. Dudan danidadna minal mudni madidan danida. Dudan danidadna minal mudni madidan danida. Kemudian ada ujung lidah bertemu dengan ujung gigi. Tadi pangkal gigi, sekarang ujung gigi atas. Sanaya al-ulya. Jadi ujung gigi seri atas. Di ujungnya kita berjumpa. Kalau tadi pangkalnya itu ada tiga huruf. Huruf pertama adalah huruf lal. Agak dikeluarkan sedikit. Lal, coba. Lal. Lalizuban. 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 Agak dikeluarkan lidah, tapi jangan terlalu kuat. Jangan separuh lidah pula dikeluarkan. Jangan. Tapi dikeluarkan sedikit. Dia menyentuh pangkal ujung gigi seri atas. Ujungnya. Nanti dipraktekkan. Kita ulangi lagi. Lalizuban. Lalizuban. Dzullan dzanna minal muzni mazidan zanida. Dudan zanidadna minal muzni madidan zanida. Yang kedua huruf wa. Coba wa. Huruf wa. Wadhiruban. Wadhiruban. ظن من المظن
مضيضا غلظا ذو غلظا من المزن مضيضا غلظا. Yang ketiga huruf ta. Coba ta. Ta. Sadisu bas. Sadisu bas. ثوثا ثالثا من المثن مثيثا ثالثا سوسا ثالثا من المسن مسيسا ثالثا. Makhraj yang terakhir dari huruf dari lisan ini, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Waqful lisan ma'a atrafis thanaya as-sufla. Yang keluar 3 huruf la. Pertama huruf sad. Coba. Sasisu bas. Sasisu bas. 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 Bukan bos, tapi ba. Ya saja, ba jangan terpengaruh bunyi huruf ba disebabkan huruf sad. Sama dengan ini. Wa sallallah, bukan wa sallallah. Jangan terpengaruh. Karena ada kita baca doa wa sallallahu ala sayyidina wa sallallahu. Ada tak baca wasallah? Yang seharusnya kita baca wasalla. Hati-hati dalam doa nanti, insyaallah. Setelah belajar tahsin ini kita sudah tahu. Jadi jangan kita baca wasallallahu, tapi wasalla, wasallallah. Banyak yang terpengaruh huruf ini dengan huruf berikutnya. Karena lafzul jalalah Allah bunyinya LO, maka huruf yang sebelumnya berbunyi terpengaruh pula oleh karena lafzul jalalah. Pertama huruf so. Sama-sama kita baca sasisu bas. Sasisu bas. Susan salisasna. Susan salisasna. Minal musni masisan salisa. Minal musni masisan salisa. Dan huruf zai ya. Yang paling besar bunyinya huruf zai ini. Dia punya sifat sofir namanya, walaupun kita belum menjelaskan sifat. Sofir ini suara tambahan. Sofir yang paling kuat itu huruf zai. Zazizu baz. Zazizu baz. Zazizu baz. Zazizu baz. Zuzan zani zazna. Zuzan zani zazna. Minal muzni mazizan zaniza. Minal muzni mazizan zaniza. Ketiga huruf sin. Sasisu bas. Sasisu bas. Sasisu bas. Sasisu bas. Ujung lidah itu ditempelkan di ujung gigi bawah. Jangan dilepaskan aja. Sasisu bas. Jangan. Tempelkan sedikit. Sasisu bas. Sasisu bas. Susan sanisasna. Susan sanisasna. Minal musni masisan salisa. Minal musni masisan salisa. Itu untuk yang huruf yang kedua, makhrajnya dari lisan 10 tempat.
Yang keempat itu ada namanya asyafatain, dua bibir. Dua bibir ini ada dua makhraj pula di situ. Yang pertama perut bibir bawah. Mana kalau disebutkan perut bibir di mana? Ini yang tinggi ini. Perut bibir bawah, dia akan mengenai ujung gigi atas. Nih, ujung gigi atas. Fa, coba. Fa, kenakan. Bukan fa, bukan dihembus, tapi fa. Fa, coba. Fa. Ada angin yang keluar. Fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Fu fan fani fafna. Fu fan fani fafna. Minal mufni. Minal mufni. Ma fi fan fani fa. Ma fi fan fani fa. Kemudian ada yang kedua lagi, makhraj yang berkaitan dengan asyafatain ini, paduan bibir atas dan bibir bawah. Jadi kedua-dua bibir ini mengena. Kalau tadi satu bibir aja, bibir bawah. Kalau yang ini dua bibirnya berfungsi. Yang keluar dari itu adalah huruf mim, ba dan waw. Cuma cara mengucapkannya berbeda. Kalau mim dan ba itu dikatup, ditutup. Mim, coba. Mim. 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 Jadi ditutup. Mim. Mim. Kalau huruf ba gitu juga. Ba, coba. Ba. Ba. Dua ini dikatup. Tapi jangan terlalu buat katupannya. Kemudian kalau dia dimonyongkan alias di antara dua bibir dan dengan keadaan tertutup, itu namanya tadi dua huruf tadi mim dan ba. Kalau dua bibir itu dalam keadaan terbuka, itu huruf waw. Contohnya waw, coba waw. Wow. Dan dimonyongkan waw. Wow. Waw. Wow. Kan terbuka. Jadi itu bedanya. Jadi ada dua makhraj di asyafatain. Yang terakhir di al-khayshum. Al-khayshum setiap huruf yang berdengung. Setiap huruf yang berdengung, apa saja nanti huruf yang berdengung, hukum-hukum yang ada kaitannya dengan dengung, nun mati atau tanwin, mim mati, mim musyaddadah, nun musyaddadah dan sebagainya, itu nanti hukumnya atau makhrajnya. Tempat keluar dengungnya itu di al-khayshum. Khayshum pangkal hidung. Pangkal hidung. Jadi setelah kita pelajari ini makharijul huruf, dan kita tahu tadi banyaknya makharijul huruf itu 17. 17 itu terhimpun di 5 kelompok itu. Sekarang kita praktikkan dalam bentuk bacaan surah Al-Fatihah. Kita buka Al-Fatihah. Ini surah Al-Fatihah, kita tengok. Nanti dari ta'awud kita. Dari ta'awud kita mulai sampai nanti paling terakhir. Dan Al-Fatihah ini sangat penting untuk diulang-ulang, ditahsinkan, ditajwidkan. Kenapa? Karena merupakan rukunun min arkanis shalah. Rukun di antara rukun-rukun salat. Sekarang kita mulai dari ta'awuz. Ta'awuz dimulai dari huruf hamzah. Hamzah di mana kemarin? Tadi? Jadi mulainya dari bawah. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rajim. Jangan dimasukkan ke karena al-jauh. Rajim.
Coba. Rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya lebih pedas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Matikan lamnya sempurna. Sukun mahdoh namanya. Ini sukun mahdoh. Mahdoh tu murni. Alham. Tekan di makhrajnya. Ujung lidah tadi mengenai langit-langit kan? Alham. Tekan ujung lidah di langit-langit itu. Alham. Baru ditarik. Sempurna matinya baru ditarik lidahnya. Alham. Coba. Alham. Coba. Sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Jangan hurufnya diseret. Seperti Rabbil Alamin. Itu seret namanya. Matikan sempurna. Kalau sesuatu kalau tidak matinya sempurna nanti jadi mati suri dia. Matikan lamnya sempurna. Rabbil, matikan sempurna. Rabbil, baru masuk ke ain. Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba bukan tapi bacanya tafkhim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Tetap di tengah-tengah kerongkongan terasa pedasnya di sini, baik dia mati ataupun dalam keadaan berharokat. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Gunungkan mulutnya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iya itu tasydid. Harus ada nabrah, ada penekanan di situ. Iya jangan datar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada penekanan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ha di sini dari ya di aqsal halqi, di tenggorokan yang paling bawah. Jangan terlalu kuat ke bawah. Tapi biasa aja. Di sini aja. Di pangkal ini getarannya yang paling kuat. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sodnya harus ada angin mengalir, karena dia punya sifat namanya hamas. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Jangan dibaca an'am, tapi a satu, an'am, an'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebenarnya pada ayat yang terakhir ini itu bukan 2 ayat, tapi 1 ayat. Tapi kita wakafnya wakaf ittirari, wakaf karena darurat. Kalau sampai nafas lanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau sampai, tapi kalau tidak sampai, waqaflah di situ, tapi niatnya niat wasal. Waqaf namanya ittirari karena darurat. Memang kalau dalam Al-Quran kan tidak ada tanda waqaf di situ. Tapi banyak yang berhenti di situ karena persoalan nafas. Nafas kita ini ala qadrihi. Nafas kita ala kadarnya. Kalau sampai, lebih bagus untuk diwasal, disampaikan di akhir ayat waladdallin, digabung dari 1 ayat. Jadi bermula dari bismillah, berakhir di waladdallin, itulah suratul Fatihah. Jadi 7 ayat, itulah yang dimaksud dengan sab'ul mathani, 7 ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu praktik di dalam surah Al-Fatihah ini, diulang-ulang terus. Nanti video ini bisa diulang, ditengok, dan praktiknya ya surah Al-Fatihah. Itu makharijul huruf yang kita jelaskan. Belum lagi nanti sifatul huruf. Ada sifatul huruf lagi, tapi kita tidak jelaskan pada kesempatan ini, dan insyaallah kalau Allah izinkan pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang sifatul huruf. Kalau antara makharijul huruf dan sifatul huruf, maka dia insyaallah menjadi bacaan yang sempurna insyaallah. Ada yang perlu ditanyakan di sini? Mungkin masih ragu-ragu tentang apa yang kita sampaikan tadi tentang makharijul huruf. Ya, bolehlah agak beberapa saat kita berikan pertanyaan.
Kalau ada yang bertanya silakan. Tafadhol. Kita waktunya sampai jam berapa, Ustaz? Jam 12 kan? Cuma tinggal 5 menit lagi. Ya. Tapi yang tersisa 5 menit lagi. Jadi untuk menyempurnakan supaya kita sampai 5 menit ke depan, mari sama-sama kita ulang lagi Al-Fatihahnya supaya lebih apa. Jadi nanti setiap kali pertemuan ini kita akan ulang terus Al-Fatihahnya supaya lancar. Ada dua yang seharusnya itu ditahsinkan. Pertama Al-Fatihah, yang kedua At-Tasyahud. Karena Nabi mengatakan, sahabat mengatakan, Nabi mengajar kami tasyahud seperti Nabi mengajarkan kami surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Jadi itu mesti juga ditahsin tasyahud ini. Tapi yang antara sekian banyak yang paling penting adalah Al-Fatihah inilah. Karena la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah. Dan tidak membaca Al-Fatihah maksudnya juga tidak sempurna salat orang yang tidak sempurna dalam bacaan Al-Fatihah. Kita ulang lagi, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ra ini dia punya satu sifat namanya takrib. Dia bergetar, ujung lidah saja, tidak sampai keseluruhan lidah kita bergetar. Contohnya Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak sampai begitu. Ujungnya saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 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 Alhamdulillah, itulah pertemuan perdana kita dalam tahsinul Quran atau tajwidul Quran. Itu perlu dikuasai
yang makharijul huruf yang 17 tadi. 17 yang tersimpul dalam 5 kelompok besar itu. Ada al-jawf, ada al-halq, al-lisan, al-syafatain dan al-khayshum. Semua berjumlah 17. Insyaallah ada lagi nanti sifatul huruf yang perlu kesungguh-sungguhan untuk mempraktekkannya, karena makharijul huruf lebih sulit dibandingkan dengan sifatul huruf. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita bacakan doa penutup tilawah Al-Quran. Sama-sama kita baca bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam